warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Wakil Universitas. Ya Allah. Tawakkal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam lindungan, rahmat dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita ingin menyampaikan beberapa kesempurnaan amal untuk hari Jumat. Kesempurnaan amal ibadah salat Jumat. Bapak Ibu memuliakan Allah, ketika kita di dunia ingin kesempurnaan dalam segala hal, maka kita juga menginginkan kesempurnaan dalam segala hal setelah kematian. Maka Allah akan memberikan kesempurnaan ketika kita melakukan amal agama secara sempurna. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahasanya di dalam hatinya ada ketakwaan. Dalam sebuah dikatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada kita seperti amal yang kita lakukan. Hadis pertama, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat juga Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau sekiranya Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, itu menunjukkan kemuliaan. Ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, itu menunjukkan kemuliaan. Lalu di mana letak mulianya ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu memang sudah takdir pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan dikeluarkan, tetapi pelantikan Nabi Adam menjadi khalifatullah di muka bumi ini. An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadakum iza jaa ahadakumul jumu'ah falyaghtasil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila salah seorang kalian ingin menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, mandi yang dimasukkan di sini seperti mandi janabah. Pertama diawali dulu dengan berwuduk secara sempurna. Selepas itu kita akan mandi menuangkan air di kepala dengan niat saya mandi sunnah Jumat. Dalam riwayat yang lain, an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-wuslu yaumal jumu'ah faridatun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat hukumnya fardu terhadap setiap orang yang sudah balik.
Tapi fardu dalam hadis tersebut ulama bersepakat bermakna sunnah muakkadah. Kalau sekiranya tidak dikerjakan hukumnya makruh. Yang kedua yang disunahkan ayyastanna, berangkat Jumat menggosok gigi. Nah, bagaimana menggosok gigi di siang hari bulan Ramadan? Apakah itu perkara yang membatalkan atau tidak? Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi hisalis shaim atau min khairi hisalis siyam as-siwak. Di antara perkara terbaik, perkara yang dianjurkan bagi orang berpuasa itu adalah gosok gigi. Jadi gosok gigi dengan berpuasa bukan perkara yang bertentangan. Bagian kesempurnaan berpuasa itu gosok gigi. Namun dalam hal ini berbeda, ada dua perbedaan pendapat ulama di antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Malikiyah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, menggosok gigi bagi orang puasa sunnah hukumnya sebelum azan zuhur berkumandang, sebelum waktu zuhur masuk. Tapi bagi mazhab Imam Malik rahimahullahu taala tidak. Jadi sunnah menggosok gigi bagi orang puasa kapan saja, mulai dari pagi hari, ba'da zuhur, ba'da asar, sampai beberapa saat sebelum berbuka. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perkara yang dianjurkan ketika berangkat Jumat adalah ayyastanna, dia bersiwak atau menggosok gigi. Wa ayyamassa tiban idza wajada, rawahul Imam Al-Bukhari. Dan memakai parfum apabila dia punya. Nah, dalam memakai parfum sebelum berangkat salat Jumat ini di bulan Ramadan memang tidak dianjurkan. Dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari Ramadan memakai wangi-wangian. Mulai daripada selesai azan subuh sampai ketika azan maghrib berkumandang, sepanjang hari memakai parfum hukumnya makruh. Maka untuk sunnah Jumat yang satu ini tidak dianjurkan dilakukan di siang hari Ramadan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain an Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Wa qala iza jatama'a idun wal jumu'ah fi yaumin wahid yaqra'uhuma aidan fis salatain, rawahu Imam Muslim. Jadi kata Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kana Rasulullah, menurut kaidah bahasa Arab apabila ada kalimat kana itu menunjukkan selalu. Jadi Nabi selalu membaca di dalam salat Jumatnya pada rakaat pertama surahnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat keduanya hal ataka haditsul ghashiyah. Ada memang pilihan yang lain dalam hadis yang lain. Nabi membaca pada rakaat pertama salat Jumat dengan surah Al-Jumu'ah, kemudian pada rakaat kedua dengan surah Al-Munafikun. Nah, kalau dua ini ditawarkan kepada kita, tentu bersepakat memilih yang pertama tadi karena lebih pendek. Jadi rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghashiyah. Jadi apabila Nabi melakukan salat Jumat, hanya dua pasang itu ayat yang pernah beliau baca seumur hidup. Enggak ada ayat-ayat yang lain. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, Nabi juga membaca surah yang sama. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghashiyah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha.
Kemudian beliau katakan, apabila terkumpul salat Id dan salat Jumat pada hari yang sama, maksudnya apabila salat Id atau hari Idul Fitri atau Adha bertepatan pada hari Jumat, beliau akan membaca dua surah tersebut pada salat Id di pagi harinya dan mengulang surah yang sama pada salat Jumat nantinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam hal ini ingin kami sampaikan pendapat yang beredar akhir-akhir ini, yaitu hadis yang dikutip dalam Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in, apakah kamu pernah menyaksikan Nabi salat Id pada hari Jumat? Kata beliau, pernah. Lalu bagaimana Nabi bersikap pada hari Jumat? Bagaimana Nabi bersikap pada saat itu? Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan, man arada an yusalli falyusalli. Siapa yang ingin salat Jumat, silakan salat Jumat. Yang tidak mau salat Jumat, ya enggak perlu salat Jumat. Hadis ini memang ada dalam Sunan Ibnu Majah, tapi pemahamannya bukan seperti yang mereka sampaikan. Mereka umumkan di masjid. Saya pernah salat di satu masjid, salat Id waktu itu, pengurus masjid mengumumkan begini. Dalam hadis dikatakan bahwasanya apabila terkumpul salat Id dengan hari Jumat pada hari yang sama, maka Jumat tidak wajib. Maka kami pengurus masjid tidak membuka masjid nanti untuk salat Jumat. Nah, secara logika kita berpikir, mana mungkin salat sunnah bisa menggantikan salat wajib? Lalu bagaimana penafsiran hadis tersebut? Penafsiran hadis tersebut Nabi berikan keringanan bagi sahabat-sahabat yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Kalau mereka datang salat Id ke Madinah, lalu mereka pulang ke rumah mereka untuk makan ketupat lebaran, mereka enggak bisa lagi datang untuk salat Jumat. Pertama, keterbatasan kendaraan. Yang kedua, jarak waktu, jarak tempat yang cukup jauh. Kemudian fasilitas jalan yang tidak ada waktu itu. Tapi untuk nabinya sendiri, dengan para sahabat yang tinggal di kota Madinah, hadis sahih riwayat Imam Muslim tadilah yang menjadi dasarnya. Apa yang menjadi dasarnya? Nabi membaca pada salat Id di pagi hari dan salat Jumat di siang hari, walaupun terjadi pada hari yang sama dengan surah yang sama. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Inilah yang menyebabkan kerusakan di tengah umat ketika fatwa diambil dari satu hadis, mereka baca hadisnya, mereka simpulkan hukumnya, mereka sampaikan kepada umat tanpa berfikir bagaimana pendapat ulama sebelumnya tentang hadis tersebut, tanpa melihat apakah ada hadis lain atau tidak, tanpa mempelajari hadis ini untuk siapa, apakah untuk seluruh masyarakat. Akhirnya terjadilah fatwa-fatwa seperti itu di tengah masyarakat. Itu penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis sahih Muslim yang kita riwayatkan. Nabi sendiri di Madinah solat kedua-duanya, solat Idnya juga, solat Jumatnya juga. Walaupun solat Id dan solat Jumat terjadi dalam hari yang sama, tapi Nabi tetap membaca dua surah tersebut. Sabihis rakaat pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah pada rakaat kedua. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Kalau kamu katakan kepada kawanmu pada hari Jumat, diam, diam. Imam sedang khutbah. Pada saat itu Jumatmu pun ikut tersia-sia. Kemudian riwayat yang lain, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ah waqafal malaikatu bi babil masjid. Apabila hari Jumat datang,
maka malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid. Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Mereka akan menulis siapa yang datang pertama, kemudian siapa yang berikutnya. Masalul muhajjiri fiha kamasalil yuhdi badana. Orang yang pertama sekali berangkat pada hari Jumat itu sama dengan berkorban satu ekor onta. Orang yang berangkat pada kali kedua sama berkorban seekor sapi. Orang yang berangkat kali ketiga sama berkorban seekor kibas. Orang yang berangkat pada kali keempat sama berkorban dengan ayam jantan. Orang yang berangkat pada kali kelima sama berkorban dengan satu butir telur. Kalau dia berangkat di awal-awal waktu kelima, berarti berkorban seperti telur angsa. Terlambat sedikit seperti telur bebek. Terlambat lagi seperti telur ayam buras. Terlambat lagi seperti telur ayam kampung. Paling terlambat itu seperti berkorban satu butir telur cicak. Nah, maka berdasarkan hadis tersebut ulama katakan seluruh telur halal dimakan. Menurut hadis tersebut fatwa ulama seluruh telur halal dimakan. Telur cicak halal, telur burung, telur apa saja, kecuali telur yang membahayakan menurut dokter, maka kita tidak boleh memakannya. Terakhir, hadisnya masih tinggal. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka malaikat akan menutup catatannya dan mereka ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan. Nah, kalau nanti pada hari akhirat kita hadir solat Jumat, ternyata tidak dapat catatan amal solat Jumat, berarti kita tidak masuk daftarnya para malaikat, orang-orang yang hadir ketika khatib sudah menyampaikan khutbah. Nah, kalaupun kita terlambat hadir ketika khatib menyampaikan khutbah, apa perintah Nabi kepada kita pada saat itu? Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, jaa rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas yaumal jumu'ah. Seorang laki-laki datang ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Lalu Nabi berkata, orang itu langsung duduk. Nabi bertanya, "Ya fulan, as-shalaita?" Wahai fulan, apakah kamu sudah salat? Kata laki-laki itu, "Belum wahai Nabi. Saya dengarkan khutbahnya kamu. Saya langsung dengarkan khutbah, tidak salat." Nabi bersabda, "Kum warka." Berdirilah kamu dan salatlah 2 rakaat. Jadi sunnahnya, walaupun tidak masuk dalam catatan malaikat, bapak-bapak yang hadir ketika khutbah sedang disampaikan atau azan berkumandang, jangan langsung duduk, tapi salatlah 2 rakaat qobliyah Jumat sekalian tahiyatul masjid komplit. Demikian insyaAllah sunnah-sunnah Jumat insyaAllah kita amalkan besok paginya. Sebaik-baik orang adalah yang mengamalkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pula Nabi juga menyukai kita pada hari Jumat memakai pakaian yang berwarna putih. Semakin sempurna amal kita sesuai dengan contoh baginda Rasul, semakin sempurna kita di pandangan Allah dan pandangan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan fasilitas yang istimewa di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.